Eh? Padha wae iki apik wis. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat kita banggakan Bapak Supriyatno, Pak Nano, kalau tepangnya Pak Nano, nanti ngerti kalau nami dari Pak Supriyatno, kalau ngerti Pak Nano, kita lihat seluruh jajaran komisaris, direksi, baik yang ada di sini maupun yang ada di wilayahnya masing-masing yang mengikuti pengajian dengan teknologi baru, teknologi Zoom yang saya hormati. Dan ada sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan pengajian-pengajian yang ada selama ini. Kalau pengajian selama ini yang ada kan kiainya yang datang. Nah ini alhamdulillah ini Bang Jatengnya yang datang bagi pengajian di sini. Jadi saya terima kasih, nggak perlu kemana-mana. Ini luar biasa. Bagi saya sebuah penghargaan yang saya bisa menghaturkan sangat berterima kasih kepada Bang Jatengnya. Karena saya nggak bisa datang, akhirnya yang datang itu ya hadir. Nah inilah dalam rangka menyambut sebuah bulan yang dinantikan oleh semua manusia. Jadi ini bulan yang dinantikan oleh semua manusia. Tidak ada manusia yang nggak menantikan bulan ini. Semua menantikan. Karena apa? Ini adalah bulan di mana orang menjalankan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini nggak main-main. Ini ibadah yang hampir semua, bahkan bukan hampir, tapi ibadah yang semua agama punya. Puasa itu semua agama itu punya ajaran puasa. Dari agama yang paling kuno sampai yang paling modern, dari yang diciptakan Tuhan sampai yang dibikin sendiri oleh manusia, itu punya puasa. Jadi puasa ini menempati ibadah dengan rating tertinggi. Ya, rating tertinggi ibadah itu puasa. Haji cuma Islam, sholat cuma Islam, Paskah cuma Nasrani, Muksa cuma Hindu, Sadana Hindu, Yoga. Tapi kalau puasa ini semua agama akur. Artinya rating puasa ini tertinggi. Orang Hindu puasanya lebih ekstrim, karena bukan cuma nggak makan, tapi sampai lampu dimatikan, listrik dimatikan, tidak bekerja, tidak lihat matahari, lebih ekstrim puasanya. Ada puasa yang ini apa? Yang nggak ada ujungnya. Itu puasanya orang Buddha, karena dia harus menempuh ibadah tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh perempuan. Itu sebagai satu jalan menuju nirwana. 8 jalan menuju nirwana itu bisa ditempuh dengan cara puasa. Dan tidak ada batas waktunya. Ada yang sampai 30 tahun. Orang Zoroaster dulu penyembah matahari. Kalau gerhana matahari, dia puasa bahkan sampai 9 bulan. Itu orang Zoroaster. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut Majusi. Yang orang Majusi itu menyumbang menara itu loh kepada Islam. Jadi dulu Raja Rustum itu Raja Majusi di Persia, mengambil menantu Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Ali. Maka dia masuk Islam. Nah dia kalau menyembah api itu kan ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro.
Maka begitu dia masuk Islam, apinya dibuang, manarohnya ditaruh di depan masjid. Nah semenjak itu masjid kaum muslimin punya manaro, berukir bagus, akhirnya dia menjadi tren. Dan seluruh kaum muslimin kalau bikin masjid merasa nggak sempurna kalau belum bikin manaro. Nah itulah yang sampai Jawa namanya menoro. Jadi dunia ini orang Nasrani puasa, kalau menghadapi Jumat Agung itu puasa. Orang Yahudi puasa, setiap peringatan Yom Kippur dia puasa. Makanya puasa ini trending topik paling terkenal. Apalagi orang Jawa paling hobi puasa, punya hajat dikit puasa, cinta ditolak puasa. Oh itu puasa ini tren. Makanya di sini puasa itu jenisnya macam-macam. Ada puasa putih, ada pati geni, ada yang di atas pohon nggak turun ngalong, ada yang puasa cuma makan pucuknya daun ngidang, ada puasa yang jalan aja ngidang, ada. Jadi puasa ini komplit. Makanya kita ini, jadi puasa itu bukan barang aneh. Dari dulu paling terkenal raja-raja besar itu sebelum menjadi raja puasa dulu. Panembahan Senopati itu puasa di alas Mentawai sini bersama Ki Ageng Girih Kilakat di Bang Lampil Gunung Kidul. Oh itu lama sekali, hampir 25 tahun di situ. Jadi raja. Sunan Kalijogo itu berandal, tapi begitu puasa 3 tahun jadi wali. Sunan Geseng bisa tidak mempan dibakar puasa karena baca ya hayu ya koyu. Walaupun keliru yuk kayuku yuk kan. Jadi puasa itu kenal. Makanya di sini ada puasa ini semacam dan hajat macam-macam selalu diimbangi puasa. Kita ditolak puasa. Kalau santri ya baca ya Rahman ya Rahim. Kalau nggak santri ya yang dibaca Sunnah Mata Kaji Haji Pujaran Goyang. Yo I love you sama aja. Ya ada apa? Ini loh kayak puasa. Makanya orang kalau tirakatnya kuat itu biasanya tajam. Ini ya. Makanya jangan heran kalau di sini itu orang cari nomor juga puasa. Dia kalau buntut dulu itu puasa sampai perutnya kodok dikerok-kerok itu kan ada. Itu menandakan betapa populernya puasa. Nah kita nggak bahas puasa itulah, itu puasa-puasa yang sudah sangat mendarah daging dilakukan oleh masyarakat Nusantara dan masyarakat dunia. Yang kita bahas ini adalah perintah puasa yang oleh Allah. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itulah yang tadi dibaca sama Korea. Jadi kita ini diwajibkan puasa seperti orang dulu. Jadi Allah perintah pakai alasan. Jadi Allah itu perintah puasa pakai alasan. Jadi Allah itu perintah puasa itu pakai alasan. Alasannya nggak main-main. Seperti orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Makanya orang dulu itu puasa semua. Makanya puasa itu jadi tren dan berbeda-beda itu karena semenjak dulu diwajibkan. Supaya apa? Kita kalau disuruh puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita ini disuruh puasa karena untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Orang yang bertakwa itu orang yang menghadapkan diri kemanapun itu merasa diawasi oleh Allah. Itu orang takwa. Jadi orang takwa itu di tempat gelap, di tempat terang, ngadep kemanapun itu merasa ada Allah. Bahkan lihat sesuatu yang menurut kita nikmat indah juga dia tahu. Atau yang menurut kita mungkin jelek juga dia tahu. Jadi manusia yang kemanapun menghadap merasa dilihat oleh Allah. Nah, apakah manusia ini
Seperti itu sesungguhnya. Jadi sesungguhnya manusia itu seperti itu. Jadi sesungguhnya manusia itu kemanapun itu takut kepada Allah. Karena manusia itu tahu besok pulang. Jadi seluruh manusia itu tahu kalau besok pulang kembali kepada Allah. Cuman kita gak kerasa karena kemanusiaan kita ini ketutup. Kalau manusia yang asli semua tahu. Takut karena besok pulang pasti ditanya tanggung jawabnya apa, ditanya. Nah, manusia itu sesungguhnya semuanya tahu. Karena manusia itu bukan ini bukan manusia ini. Ini bukan ini. Ini bungkusnya aja. Manusia yang sesungguhnya itu di sini juga. Jadi manusia yang sesungguhnya itu kan ruhani. Kalau ini karoserinya, kalau ini assembling di sini. Kalau ruhani manusia itu diproduksi di sana, di langit sana. Jadi manusia yang asli nyawa roh itu diproduksi di langit sana. Nah setelah itu diregister. Seluruh manusia ini diregister di mana? Di cloud-nya Allah, di harddisknya Allah yang namanya Lauhil Mahfuz. Itu tempat register semua makhluk termasuk manusia di situ. Yang dibayangkan oleh orang Yahudi dan Nasrani namanya Tabut Sulaiman kalau mereka menyebutnya. Kalau orang Yunani menyebutnya kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebutnya kotak Doraemon. Tapi kalau kita menyebutnya Lauhil Mahfuz. Nah, manusia itu diregister di situ semua diregister. Jadi daftarnya berapa ada, nanti lahir tahu berapa, terus matinya kapan, paket rezekinya seberapa, paket istrinya siapa, semua diregister di situ. Setelah terregister baru kemudian ditanya, kamu siap turun? Ya Allah. Kamu kalau nanti turun ke sana, kartumu ini tak kirim ke sana, kamu masih ingat nggak kalau aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum. Kamu ingat gak kalau aku ini Tuhanmu kalau nanti kamu udah sampai sana? Nah nyawa itu pede aja dia jawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, saya jadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan. Ya sudah, kalau kau sudah terregister dan sudah bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu, kamu turun sekarang. Ya udah, fanfawro, push gitu. Dikirim. Untuk apa? Di assembling. Di assembling di mana? Di nutfah yang dibikin oleh orang tua masing. Nah kita ini kan punya mulut ini, apa aja kan masuk ini, apa aja masuk. Ini yang urus ini perut ini. Vitamin A yang dicari sama mata, kalsium dicari sama tulang, semua cari kebutuhannya masing-masing. Nah kalau sudah selesai cari kebutuhannya, ini ampasnya keluar, yang lewat hidung bel, yang lewat ini elek, yang ini kokoen, yang lewat depan kencing. Ini ampas X pembakaran, terus jadi limbahnya. Nah yang lewat belakang tahu ini keluar. Nah ada zat hidup saripati setiap makanan yang waktu itu Allah menciptakan sesuatu pasti indah arata syai'an yakun lahu kun fayakun. Zat hidup dari kun ini di saving, intinya di saving, taruh di sulbi, namanya nutfah. Nah nutfah inilah yang nanti kemudian akan berubah menjadi alaqah, segumpal darah, terus berubah jadi mudghah, segumpal daging. Makanya nutfah orang itu beda-beda. Ada orang Arab nutfahnya hewani, maka struktur tubuhnya ini akan tahan ketika makan hewan-hewanan. Dia makan sate juga enggak stroke, karena basic nutfahnya adalah basic kambing. Nah orang Jawa basicnya macam-macam. Kalau musim rambutan berarti basicnya nutfah rambutan. Kalau makannya nasi, nutfahnya nasi. Makanya kalau kemudian begitu jadi jasad kok nutfahnya nasi, dikasih makan kambing, ya nggak cocok. Konslet, maka kalau cocok merawat lagi, berubah menjadi hidup. Ini kembali titik dasar. Makanya kalau kita bikin nutfah, kata para kiai dulu bilang, kalau kamu bikin nutfah yang bagus. Jangan bikin nutfah kok dari kambing curian, jangan.
Nanti yang jadi nutfah adalah nutfah kambing colongan. Jadi bokongnya nakal. Sangat ciwangel jadilah muda. Nutfah ini. Nah, nutfah ini dari struktur dunia. Sampai kemudian ketika di-assembling selama 9 bulan, ini selesai. Keluar, nyawa sudah di dalam raga. Yang kelihatan raganya, nah raganya tergantung yang buat. Kalau yang assembling kok cantik, ya keluarnya cantik. Kalau yang buat pesek, ya pesek. Itu nggak jauh-jauh lah. Yang buat Pak Nano pasti ya wajahnya dulu mirip-mirip Pak Nano begini. Ya sama. Kalau yang buat kok pendek, ya keluarnya pendek. Kalau di assembling di Afrika, ya hitam gosong kayak gitu. Kalau di assembling di Arab, ya cantik ganteng. Kalau dibikin di Cina, ya cipit tembem. Kalau yang bikin cuantik ganteng, ya kayak ini. Nah sudah, akhirnya disatukan. Nah ini jenengannya menung suatu disebut manusia. Antara jasad dan rohani menyatu. Tapi rohani ini asupannya beda. Rohani ini makanannya dibawa oleh Rasul. Nah jasmani karena dunia makanannya disiapkan lewat tukulan anak-anak, dok-dokan disiapkan di situ. Nah, itu yang untuk memperbesar nutfah jasmani. Nah di situ, lah sesuatu rohani ini tahu harus punya bekal. Aku sesuk pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena pulang besok. Lah kalau pulang, ini rohani ini diminta tanggung jawab. Seluruh pekerjaannya di print out oleh Allah. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Sementara pada saat yang sama, raganya ini dunia. Ya bagaimanapun juga besarnya karena dunia. Tangan ini ya besar kalau dikasih makan, kasih telo, kasih klepon, kasih besar. Makanya seluruh unsur yang ada di dalam jasad ini unsur dunia. Tangan ini unsurnya dunia semua. Makanya tangan laki-laki kalau lihat bokong ya pengen gemuk semua. Sama, itu dunia. Tangan perempuan ya pengen dunia. Kalau nggak digelangi ya jelek. Ya harus digelangi, kasih cincin. Kalau lihat suaminya datang ya pengen nyubit aja. Semua ini dunia. Kaki dunia, telinga dunia, hidung dunia. Makanya dunia ini gak usah disalahkan. Semua manusia pikirannya dunia karena jasadnya dunia. Gitu. Nah, semuanya dunia. Mata kalau lihat orang mandi tengok sampai. Kalau ibu-ibu sepuh ya terus, kalau muda tengok balik lagi. Dari dulu semua begitu, semua sama. Jasadnya kiai, tangannya Pak Nano, tangannya Pak Dirut, direksi semua sama. Yang bedakan itu cuma remnya. Ya insya Allah kalau kiai itu remnya cakram gitu aja. Jadi ketika itu set mandek. Nah kalau remnya Bang Jateng ini kan ada rem tromol gitu kan. Gigi nusut gitu. Kapasnya kanibalan perlu Tegal gitu. Nah ini harus imbang. Makanya manusia ini keduniaannya tinggi, gak ada masalah. Tapi yang harus diingat bahwa ketika kembali kepada Allah, pertanggungjawaban rohani ini harus ada. Nah, rohani itu baik buruknya tergantung pekerjaan jasadnya ini. Sama seperti syuting itu. Syuting itu sama. Syuting itu ngadep ke sini. Saya itu dia tahu. Tapi semua itu sedang mengerjakan untuk kasih asupan kartu memori. Jadi syuting ini, syuting itu, ini kan semua bekerja untuk kartu memori. Jadi rekamannya ini semua itu ngadep ke sini, ini direkam oleh memori. Setelah selesai acara, terus kemudian yang nyuting itu mangkel, dibanting, gak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada. Gitu. Yang penting memorinya masih ada. Mau dibanting mau rusak. Nah sama, manusia juga sama. Seperti juga syuting, seperti juga padi. Padi itu yang ditunggu semua orang, itu kan berasnya itu. Nah berasnya itu mau organik atau tidak tergantung pohon padinya itu ngisep apa. Pisang juga sama yang ditunggu
orang sesungguhnya adalah buah pisang. Tapi pisang ini organik atau tidak tergantung pohonnya ini ngisep apa. Nah, rohani juga begitu, ngerekam apa ya tergantung rekaman tangannya. Apa yang dilakukan tangan direkam rohani, apa yang dilakukan kaki. Nah, kita nggak bisa bayangkan, rekamannya pasti jelek. Pasti jelek, wong ini dunia semua. Nah, agar rekamannya itu bagus, nafsu dunianya diturunkan grade-nya. Grade-nya diturunkan nafsu dunianya ini. Agar apa? Agar rekamannya bagus. Nah, nafsu paling pokok itu makan, minum, dan perempuan. Jasad itu paling mutlak di situ. Maka itu grade-nya diturunkan. Biar rekamannya mata bagus. Itu nafsunya mata, kalau sudah grade-nya agak turun, lihat bokong cantik gitu. Kalau nafsunya tinggi, wow, rekamannya wow di sini. Tapi kalau grade nafsunya sudah turun, lihat bokong cantik, masya Allah, rekamannya Allah. Itu tangan kena barang panas, kalau nafsunya tinggi, emosi, oh telek itu keluar, rekamannya telek. Tapi kalau nafsunya kendor, panas mata Allah. Kaki juga sama, kalau nafsunya kendor, tidak telek, subhanallah. Jadi orang itu kalau nafsunya udah turun grade-nya, apa-apa itu yang direkam itu Allah, masya Allah, subhanallah. Telinga kalau nafsunya tinggi, suami ngorok, radio rusak, rekamannya radio rusak. Tapi kalau nafsunya udah turun, suami ngorok, alhamdulillah, tanpa tak tengok saya masih ngerti suamiku masih hidup, rekamannya Allah. Itu loh, jadi nafsu itu turun dari masjid, sendalnya hilang. Kalau nafsunya tinggi, waduh sih kambingin, ya rekamannya kambing. Tapi kalau nafsunya udah kendor, emosinya udah kendor, sandalnya hilang, masya Allah. Siapa ya yang nggak punya sendal ini ya, masya Allah. Nah kalau kambing begitu besok di print hatinya manusia, masuk print outnya Allah, lu kalau kambingin. Kambing dipanggil, Bing, kenapa kamu ada di situ? Iya ya Allah, aku emosi sama dia. Masa aku dituduh nyuri sendal sama dia? Padahal kan dia tahu seumur-umur gak ada manusia apa kambing nyuri sendal. Rekamannya Allah. Bahkan lihat ayam naik masjid, itu kalau orang nafsunya udah turun, itu yang keluar adalah Allah. Ayam naik masjid, alhamdulillah Allah. Begitu ayamnya jerot, alhamdulillah, santriku bisa praktek toharo, membersihkan tele ayam dari atas masjid tuh. Lihat Jamalullah. Makanya orang itu kalau nafsunya kendor, itu enak, apapun kemanapun merasa ada Allah. Nah itu cita-citanya itu sebenarnya. Makanya dilatih aja pelan-pelan, kalau bisa maksimal ya syukur. Ya dikit-dikit juga nggak apa-apa. Karena nafsu itu tidak cuma dalam hal yang buruk, bahkan hal baik pun nafsu itu kalau nggak ditata masalah. Nafsu bukan cuma barang jelek, barang haram. Nafsu ke barang baik pun itu kalau nggak ditata masalah. Contoh, Pak Nano ini kan kerja di Semarang, dulu kan di Jogja. Nah, terus Pak Nano itu kangen Jogja, bayangkan gudeg. Kalau di Semarang kan asin gudeg itu karena gudeg. Nah kalau gudeg kemana di Pak Nano, bayangkan gudeg. Ya Allah, aku nanti kalau pulang makan gudeg, aku sowe ramangan gudeg. Udah rindu selama setengah tahun mau makan gudeg. Pulang ke Jogja, warungnya tutup. Waduh, gudegku tutup, waduh. Akhirnya bayangkan gudeg itu aja wis ngiler. Saking waduh gudegnya itu. Akhirnya secara tidak sengaja mainlah ke teman lamanya, ke direktur yang baru DPD DIY. Main ke situ. Tiba-tiba di situ tuh disuguh gudeg yang dirindukan itu. Masya Allah, gudegnya ini pasti gudeg yang biasanya. Nah, halal gak itu? Ya halal. Tapi orang kalau latihan rohani, hati-hati, jangan dimakan. Itu halal buat jasmani, haram buat rohani. Karena apa? Nikmatnya mesti ora umum. Karena sudah didorong oleh nafsu selama setengah
tahun. Akhirnya kepaksa dipangan, wes nikmatin serobot wis rampung. Besok datang ke kepala cabang, ternyata di suku gudeg yang sama. Monggo Pak, tapi karena kemarin sudah kepinginnya udah keturutan, sudah sambung. Tapi lah kepengen akhirnya dipangan, dimakan. Begitu posisi dimakan, apa yang terjadi? Enak ini, enak yang kemarin. Begitu sampai bilang enak yang kemarin, hati-hati ribut sama Allah. Kok hari ini suku yang itu kok masih gak terima? Bayangkan yang kemarin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadidun, nafsu ekstrim. Makanya orang-orang ini gitu. Makanya besok manusia itu sama kayak padi. Padi itu nanti dipanen sama Pak Tani. Pisang dipanen petani, manusia dipanen sama molo ikat. Nah padi ya sama, setelah dipanen ya pohonnya entah kemana, padinya entah kemana. Tapi selagi berasnya masih ada masuk laboratorium tetap ketahuan organik atau bukan, walaupun pohon padinya entah kemana sudah. Pisang juga sama, masuk laboratorium akan ketahuan organik atau bukan, walaupun tepungnya udah sampai mana. Dan manusia juga besok sama, walaupun tubuhnya udah habis dimakan cacing dimakan rumput dimakan manusia, rumput dimakan kambing dimakan manusia. Namanya ilmu rantai makanan, gawe anak meneh. Tetap ketahuan masuk laboratoriumnya Allah. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Itu makanya nafsu yang turun rekamannya bagus. Nah kalau sudah rekamannya bagus, nafsunya turun, kemana-mana bisa merasa diawasi oleh Allah. Nah itulah namanya la'allakum tattaqun. Makanya manusia ini nafsunya diturunkan karena kalau tidak, waduh nafsunya nggak ada habisnya. Apalagi orang bank. Wah, orang bank ini harus hati-hati betul. Karena ada baiknya, ada buruknya. Ini ya baik semua orang bank. Mau ngasih kredit ini. Bagus, semua orang juga senang. Semua orang senang. Tapi kadang begitu yang dapat kredit pulang, nah orang banknya masalah. Nah orang tak tulungi mau. Nah, mau udah tak tulungi, udah dapat kredit, hilang mana. Jadi orang bank ini memang nafsunya harus ditanda karena kadang berbuat baik, tapi begitu berbuat baik terus mau neraka tulungi. Nah inilah orang bank. Makanya hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu membicarakan bagaimana kita bulan puasa ini orang yang bertakwa. Karena apa? Ya karena ini dunia, ininya dunia. Nah dunia ini temennya banyak makanya manusia itu agama untuk asupan rohani nih ya, asupan rohani ini karena apa? Jasad ini harus kasih asupan yang bagus-bagus, sementara jasad ini dunia, maka jasad ini hubungannya banyak luar biasa, gitu kan? Banyak luar biasa. Jasmani ini memang banyak urusannya di dunia. Itulah contoh rohani itu butuh sholat. Ya sholat itu kewajiban rohani. Tapi jasmani ini butuh yang namanya butuh aurat. Nah tutup aurat itu urusannya sama kain. Kain itu urusannya sama pabrik kain. Jadi kaitannya banyak. Nah urusan pabrik kain, urusan siapa yang jamin? Utang bank dulu ya, dijamin oleh bank. Maka ketika bank ini menjamin pabrik kain, sesungguhnya bank juga punya sumbangsi terhadap alat tutup aurat. Agama itu mengajarkan sholat. Sholat itu mengajarkan toharoh, bersesuci. Bersesuci urusannya sama air. Air urusannya sama kolam, sama sanyo, sama pipa. Itu. Nah kadang di urusan itu bank juga bisa memberikan pinjaman. Maka bank juga punya sumbangsi terhadap urusan sholat. Bikin masjid, sama sholat itu bikin masjid. Untuk bahan bangunan, tokonya juga kredit bank. Agama mengajarkan puasa
Puasa urusannya sama makanan. Makanan itu urusannya dengan perusahaan makanan. Perusahaan makanan juga ada urusannya dengan perbankan. Haji ini ruhani mau menghadap Allah di sana. Tapi bagi orang yang jauh harus diselesaikan dulu sama perbankan. Naik pesawat diselesaikan dulu oleh perbankan. Yang urus pesawat macam-macam, ada Boeing, ada Airbus, yang ngurusi beda-beda. Agamanya juga beda. Makanya ketika pemerintah Saudi ngurusi orang haji, ya di sana juga macam-macam. Ada Paris Hilton yang diundang untuk bikin hotel Hilton. Oh, itu perbankan semua yang terlibat. Orang capek sana minum zam-zam, dikasih Coca-Cola, dikasih Sprite. Capek makan daun burung daging unta, disiapkan McD. Lah hari ini seluruh sistem transaksi itu sistemnya perbankan. Maka orang harus hati-hati. Jangan mudah-mudah bank haram, bank riba itu sekarang kan lagi tren itu. Nah, sampai orang perbankan nggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena orang hari ini perbankan ini termasuk salah satu alat yang paling vital buat manusia. Bank haram tapi pakai uang, ya nggak boleh. Kalau mengharamkan bank ya jangan sekali-sekali pakai uang, karena uang itu produksi bank bukan produksi KUD. Baca Quran pakai bank, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum Qurannya dibeli oleh negara. Ini. Nah sekarang tiba-tiba kemudian urusan riba ditimpakan ke bank. Tidak ada orang Islam mau dengan riba. Tapi jangan kemudian riba itu ditimpakan ke bank. Gitu loh. Karena ini selama ini kan tiba-tiba kemudian di bank riba itu adalah haram, seperti menzinai ibu sendiri. Iya, semua kiai juga. Karena siklus kehidupan manusia hari ini ya semuanya siklusnya perbankan. Orang pergi haji pakai bank. Kalau banknya haram, hajinya haram. Kan begitu. Tapi ini adalah sebuah siasat untuk menghancurkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang kalau maksud yang mana? Dulu kan jaminannya emas. Ya semua orang dari dulu tahu jaminannya emas. Tapi emas lama-lama juga gak akan bisa menjadi jaminan. Karena anak-anak muda sekarang juga sudah jarang yang mau pakai emas. Emas itu dulu dipakai kan untuk perhiasan. Dan emas pernah rusak ketika Mansa Musa mikul dengan 60.000 warganya pergi haji bawa emas. Akhirnya emas bukan sesuatu yang istimewa. Hampir 30 tahun emas gak laku. Nah alat tukar emas untuk transaksi hari ini apa bisa? Bawa emas gitu. Kalau misalnya saat beli mobil bisa. Emas 1 gram sekarang berapa? 600.000. Kalau dibikin koin seberapa 1 gram itu? Nah kalau ibu-ibu ke pasar beli 1 ikat sayur 500 rupiah, cara ngukurnya kayak apa? Dicuil. Malah nganggo mikroskop hilang. Nanti juga pakai konversi alat tuh tukar. Jadi orang-orang yang kadang nggak mikir bisa ngomong tong. Bank riba, ya wes bank riba aku pinjam kamu. Nah ini problem-problem seperti ini. Kita kadang menghadapi seperti itu. Nah Islam, agama nggak bisa karena jasad itu berada di dunia, jasad ini di dunia. Makanya ditata betul. Dari titik tadi urusan nafsu sampai urusan yang terlihat. Nafsu dunia karena jasad ini dunia. Jasad berada di dunia, maka jasad terkait dengan problem dunia. Jasad ini dunia, nafsunya dunia. Jangankan material, secara batinnya aja susah kok. Coba ruhani dengar azan, Allahu Akbar, mantep pengen sholat pasti. Tapi kan dunia ini kan nggak mau dia. Enak nonton TV, nonton Facebook, gitu. Itu sampai di kampung-kampung ada Robbana, ya Robbana. Nunggu pujian karena imamnya nggak datang.
Sampai tombol hati itu kan sampai ada karena capek nungguin nambah hatinya dewe. Kalau sudah gak datang baru kiainya ngamuk, diuruki anjang baru gitu. Nah setelah itu disemprot-semprot karena pengen sholat. Akhirnya sholat lah, sholil Allah, oh ekeba sampai gini-gini. Ini wajah tuh wajia gitu. Tapi mau mata ini dunia begitu melek, ya lihat dunia, belok jam. Oh rukoi bolong ya. Semua sama Allah. Ekeba. Ini wajah tuh wajia. Tapi kuping ini kan dunia, ada bakul bakso lewat juga denger, ada ding bakso itu. Tapi kalau ini yang terkait dengan yang ruhani aja beratnya kayak gitu, terkait nafsu, nggak bisa dipisah, gandol. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Hal yang non material aja dibawa ke ini susah, apalagi keberadaan jasad terkait dengan siklus kehidupan dunia tambah nggak bisa dipisah. Makanya agama ini nggak bisa berdiri sendiri terus apa kayak nggak butuh orang, nggak bisa karena psikologi saja ketarik ke dunia, apalagi yang jasmani ini di dunia. Makanya dunia harus berbagi, agama pun harus berbagi. Makanya kan dengan perbedaan hanya disebutkan la'allakum tattaqun. Manapun coba lihat Allah, semua ini ciptaan Allah. Makanya kemudian dunia ini saling mendukung, saling merangkai. Jadi rangkai. Makanya Rasulullah mengatakan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti terhadap urusan agama. Lah khaironnya nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, Allah toh yang sempurna, manusia nggak sempurna. Contoh pengajian ini ya nggak bisa berdiri sendiri, manusia baiknya. Pengajian ini baik kan? Yang paling baik ya saya kiainya pastinya. Iya nggak boleh bantah sampai minumannya banyak, orang baik itu. Tapi kalau nggak ada Pak Nano yang bawa pengajian ke sini, saya juga nggak terlihat baik. Nah kalau sudah seperti itu, baik saya apa baik Pak Nano? Oh ya dua-duanya kan mesti begitu. Karena kalau ribut nggak bisa. Kalau saya bilang baik Pak Nano, lo nggak bisa. Kalau saya nggak datang juga pengajiannya jelek, lo kan nggak ada habisnya. Tiba-tiba kemudian kita berdua udah sepakat, ya wis lah sama-sama baiknya. Sampai ikut, kami kiai yang bikin baik. Nah kenapa? Kamu mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang itu bukan pengajian lah, apa cek sound. Wah ada selesainya itu. Kemudian kita makan, ada yang bikin karpet kita dari Turki, kita semua terlibat. Bahkan ketika urusan makanan, kita ini semua juga Allahumma barik lana. Kami kenapa bukan saya? Karena makanan juga bareng-bareng. Yang nanam pijen siapa? Yang bikin tempe, unde-unde siapa? Makanan enak dikasih bumbu, yang masak siapa? Yang bikin bumbu siapa? Yang bikin garam siapa? Orang Rembang sana. Ditambah-tambah garam. Apakah sampai ngerti waktu bikin garam itu tambahnya gak dikencing? Loh iya,